Bersama-sama kita mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, saya yakin kita bersuka cita karena Natal. Perayaan Natal adalah sebuah tradisi yang telah dilakukan oleh gereja selama ribuan tahun. Dari permulaan abad ke-5 Masehi, umat Kristiani memperingati kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia yang datang dan lahir ke dalam dunia, yang pada umumnya dirayakan pada tanggal 25 Desember. Kata Natal berasal dari bahasa Latin natalis, yang artinya lahir atau kelahiran, yang menunjuk pada hari kelahiran Yesus. Sementara kata Christmas atau Natal dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Inggris kuno Christus Messe atau Christ's Mass yang artinya penderitaan Kristus. Ini adalah pandangan yang menjelaskan bahwa Kristus memulai penderitaannya saat dia datang dan lahir sebagai manusia. Semua karena begitu besar kasihnya bagi umat manusia sehingga dia meninggalkan segala kemuliaan yang dia miliki dan lahir di palungan yang hina. Semua karena kasihnya bagi kita. Natal adalah suatu masa di mana kita ingat lagi akan kasih Tuhan itu. Kasih yang secara luar biasa dipertunjukkan kepada seluruh umat manusia. Pada saat itu dikatakan sejumlah besar bala tentara sorga memuji-muji Allah dengan nyanyian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sungguh, sebuah sambutan yang layak bagi raja di atas segala raja. Namun ternyata di samping sukacita dan damai sejahtera yang menyertai perayaan kelahiran Tuhan Yesus, ada juga kelompok tertentu yang dengan sinis mengatakan bahwa Natal itu adalah perayaan non-Kristen, yaitu festival Romawi yang bernama Natalis Solis Invicti, atau Hari Kelahiran Matahari yang tak terkalahkan. Ini acara yang diprakarsai oleh Kaisar Romawi yaitu Aurelius pada tahun 274 Masehi. Namun faktanya tidak demikian. Justru ditemukan banyak catatan bapak-bapak gereja tentang perayaan Natal sebelum lahirnya festival matahari. Maka bisa dikatakan bahwa perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari, malah mungkin sebaliknya, bahwa festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Kemudian bagaimana dengan tanggal di mana kita harus merayakan Natal? Walaupun 25 Desember paling banyak digunakan oleh gereja-gereja untuk merayakan Natal, gereja-gereja timur seperti Ortodoks, Syria, dan Yunani menetapkan tanggal 6 Januari sebagai hari Natal. Sekalipun ada perbedaan, pada umumnya perayaan Natal dilakukan antara awal bulan Desember hingga Januari. Gereja kita mengambil posisi bahwa perayaan Natal secara esensial tidak keliru. Pandangan yang mengatakan bahwa perayaan Natal adalah hal yang tidak boleh dilakukan karena tidak ada perintah yang tertulis di dalam Alkitab adalah pendapat yang tidak tepat. Jangan sampai kita memaksakan penafsiran yang ayatiah atau literal sehingga apabila tidak ada ayat pendukungnya maka dianggap keliru dan tidak boleh dilakukan. Padahal secara esensial justru Alkitabiah. Merayakan, menceritakan, mengingat, dan mewartakan kehidupan Yesus dimulai dari kelahirannya hingga kenaikannya justru adalah hal yang harus dilakukan oleh gereja dalam memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus. Perayaan Natal oleh gereja justru selalu menjadi momen yang baik untuk menyegarkan jiwa dan iman umat Tuhan, dan momen untuk menceritakan kasih Tuhan yang luar biasa kepada dunia, bahwa Bapa mengutus anaknya, Kristus Yesus, datang ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk menebus manusia dari dosa-dosa mereka. Merayakan Natal artinya memuliakan Allah, Gloria Dei, memberitakan firman Allah, Verbum Dei, dan melaksanakan misi Allah, Missio Dei. Demikian juga mengenai tanggal perayaan Natal, gereja kita tidak memandang perayaan Natal mutlak harus diadakan pada tanggal 25 Desember, selama esensi dari perayaan tersebut adalah untuk memperingati kelahiran dari Tuhan Yesus. Jadi, upaya-upaya untuk mendiskreditkan hari Natal justru adalah upaya-upaya untuk memecah belah umat Kristen dan untuk menghalangi pemberitaan tentang kedatangan Kristus yang pertama kali dan rencana karya keselamatannya. Natal sendiri sekarang sudah menjadi satu season yang dirayakan oleh banyak orang, baik orang percaya maupun tidak percaya. Jika orang percaya bersukacita karena perayaan kelahiran Sang Juru Selamat, orang-orang yang tidak percaya yang juga ingin mendapatkan kegembiraan yang sama dalam musim ini tidak mau melibatkan Kristus di dalamnya. Salah satu contoh yang paling ikonik berhubungan dengan hal ini adalah sosok Santa Claus.
Sosok ini dipakai oleh banyak orang yang ingin mendapatkan kegembiraan Natal tanpa melibatkan Kristus atau kisah mujizat kelahirannya. Dan meskipun tidak ada yang salah dengan membagikan hadiah pada saat Natal untuk orang-orang yang kita kasihi, meskipun tidak ada yang salah dengan menyalakan lilin untuk merayakan hari Natal, dan meskipun tidak ada yang salah dengan memasang pohon Natal sebagai dekorasi atau ornamen Natal, yang penting untuk dimengerti adalah bahwa tidak ada sosok, ornamen, atau tradisi yang boleh menggantikan arti dan tujuan sesungguhnya dari hari Natal, yaitu untuk memperingati hari kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang merupakan hadiah terbesar bagi kita semua. Dengan itu, biarlah dengan merayakan Natal, kita diingatkan bahwa terang Kristus itu tetap ada dalam hidup kita, dan bahwa kita tidak menjalani kehidupan ini sendirian, tetapi bersamanya. Dan di tengah kesulitan apapun yang mungkin ada di hadapan kita saat ini, kiranya hal ini tidak meredupkan semangat dan sukacita kita dalam merayakan Natal. Sesuai dengan tema Natal kita, Immanuel, Allah menyertai kita. Kiranya damai dan kasih Allah terus menyertai kita selama bulan yang spesial ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah, dan selamat Natal. Mari senang sama-sama kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami datang menyembah Engkau pada pagi ini. Kami buka hati kami untuk Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, mari mengucap syukur kepada Tuhan bersama-sama. Oh haleluya. Oh haleluya. 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 Oh haleluya. Oh haleluya. 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 Oh haleluya. Oh haleluya. 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 Oh haleluya. 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 Oh haleluya. Oh haleluya. 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 Oh haleluya. Oh haleluya. 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 Oh haleluya.
Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Ora patakaya rashikala patakara barabarashara. Ora patakaya rashikala barabarabara. Ora patakaya rashikala patakaya barabarabara. Ora patakaya rashande aramura patakaya lamura shandara barabara. Ora patakaya rabura shikala barabara. Urapi kami Tuhan, baik anak-anakmu yang ada di dalam gereja maupun yang di rumah-rumah di mana saja. Urapi kami Bapa, pengurapan-Mu mengajar kami Tuhan Yesus. Kia rapatakaya rabarashanda rapatakaya labala. Urapatakaya rabarabala. Ajar kami Tuhan, ajar kami mengerti kebenaran. Itu firman-Mu Tuhan Yesus. Kiara para sande ara barabara. Rapatakaya barabara. Kami mau menerima berkat-Mu Tuhan melalui ibadah ini Tuhan. Rapatakaya rasyedara. Terima kasih ya Bapa. Pengurapan-Mu memberi pengertian kepada kami yang sedang ibadah Tuhan saat ini. Biar Roh-Mu terus menuntun, membimbing kami Tuhan. Tegurlah kami kalau kami ada kesalahan di hadapan-Mu. Tahirkanlah kami Tuhan. Biar kami berkenan di hadapan-Mu pada akhir-akhir zaman ini Tuhan. Bapa berkati kami. Urapi kami Tuhan, khususnya hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biar menjadi saluran berkat bagi umat-umat-Mu yang sedang beribadah bersama-sama, baik yang di dalam gereja maupun yang di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kuasa-Mu yang tak terbatas. Ya Tuhan memberi pengertian, mengajar kami. Terima kasih Tuhan, hari-hari ini Tuhan. Kami akan akhiri tahun 2021, kami masuk tahun 2022. Apa yang kami harus lakukan? Kami mau berkarya di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak mau jauh dari Tuhan. Kami mau semakin melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami akan menerima firman-Mu. Haleluya. Katakan amin. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara yang ada di dalam gereja maupun di rumah. Shalom saudaraku kasih dalam Tuhan. Maupun juga saudara yang di rumah di mana saja juga saya sapa shalom. Tuhan memberkati saudara. Nah saudaraku kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang Kristen, kita harus menerima janji Tuhan. Janji Tuhan itu apa? Pertama-tama adalah keselamatan. Kita selamat di bumi, kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan semua kita sebagai umat-umat pilihan, saudara pasti ingin di tempat yang kekal, yaitu di surga. Ya saudara, buat apa kita saudara di bumi diberi umur panjang tetapi akhir nanti kita tidak ada di surga. Ini suatu Kristen saudara yang gagal. Nah saudara, kita ingin keselamatan itu benar-benar kita akan terima. Ya, setiap manusia pasti ada kelemahan tubuh. Tubuh ini kita pakai untuk dalam segala sesuatu, untuk bekerja dan sebagainya. Nah saudara, jika kita sakit, kita pasti terima janji Tuhan, kesembuhan. Amin. Kesembuhan Tuhanlah yang menyembuhkan segala penyakit melalui bilur-bilur Yesus. Ya, saudara, tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Tuhan punya kuasa, punya mujizat. Ya, saudara, itu semua kuasa Tuhan. Nah, yang ketiga saudaraku kasih Tuhan, hidup ini
perlu saudara materi. Ya, maka manusia harus bekerja. Nah, kita sebagai umat-umat Tuhan ada satu plus buat kita. Kita bekerja, kita tidak boleh malas, kita harus berprestasi. Setiap apa yang kita kerjakan, prestasi kita akan mendapatkan hasil. Nah, saudara, di mana sebagai umat-umat Tuhan kita mendapat hasil juga Tuhan memberikan mujizat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Umat-umat pilihan pasti menerima mujizat yang dari Tuhan, itu kelimpahan. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Nah, saudara, keselamatan, kesembuhan, kelimpahan itu saudara, itu semua dari Tuhan. Ya, diberikan kepada umat-umat yang disayangi, yang dicintai. Saya harap saya dan saudara, ya, keluarga saya dan keluarga saudara. Nah, itu semuanya tergantung kepada keadaan pribadi umat-umat Tuhan. Tolong dicatat ini. Ya, bagi saudara yang di rumah coba perhatikan baik-baik. Ya. Saudara, kalau kita mau terima keselamatan, kita mau terima kesembuhan, kita mau terima kelimpahan, itu tergantung pribadi kita. Jangan ragukan dengan pribadi Tuhan. Kalau Tuhan janji iya dan amin, ya, pasti ditepati, hanya tunggu waktu yang tepat. Ya. Tergantung pribadi kita. Apa itu pribadi kita? Yaitu hati kita. Kita harus jaga hati kita. Di mana janji Tuhan? Di hati kita. Maka di dalam Amsal 4:23 itu jelas loh. Jagalah hati. Hati ini kita harus jaga. Jangan sampai hati kita ini kotor. Hati kita ini dengan ada kejahatan-kejahatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hati kita harus bersihkan. Hati kita harus murnikan. Saudara, kalau hati kita murni, hati kita bersih, disitulah terpancar kehidupanmu. Ada kemuliaan Tuhan. Hati kita, saudaraku kasih dalam Tuhan, tempat iman. Ya. Iman ini bertumbuh di mana? Dari hati yang murni. Ya. Sekecil apapun imanmu, kuasa Tuhan itu besar kalau hati kita murni. Amin. Ya. Hati kita harus ada cahaya kemuliaan Tuhan. Maka kita harus jaga. Kenapa harus ada kemuliaan Tuhan? Saudaraku kasih dalam Tuhan, di situ ada Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, yaitu di hati kita. Saudara, mari kita tutup tahun 2021, kita masuk tahun 2022. Masih kita ada kesempatan. Saudara, berapa hari kita selesaikan tahun 2021, kita masuk, kita sambut tahun 2022 bersama Yesus. Maka saudaraku, perbaikin hatimu. Perbaiki mezbah Tuhan ada di dalam hidupmu melalui hati. Amin. Ya, saudara, syarat yang paling utama, saudaraku kasih dalam Tuhan, siapa yang bisa masuk dalam hadirat Tuhan? Siapa yang bisa melekat kepada Tuhan? Saya sampaikan pada firman Allah dalam Mazmur 24 ayat yang ketiga. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung? Tuhan. Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Ya. Ayat yang kelima, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saudaraku kasih dalam Tuhan, jadi hati. Apapun yang kau perbuat, perbuatlah buat Tuhan dengan apa? Sumbernya dari mana? Dari hati. Jadi kita umat pilihan harus jaga hati. Yesus lahir, saudaraku kasih dalam Tuhan untuk kita. Maka terimalah Yesus dengan hati yang murni. Berjalanlah sebagai orang pilihan Tuhan, sebagai orang Kristen dengan hati yang murni.
Saudara, orang Kristen gambarannya tidak seperti Kristus, gambaran seperti orang dunia. Saudaraku, karena hatinya gelap, hatinya rusak. Ya. Maka saya ajar saudara, karena saya diajar oleh Tuhan, saya sampaikan kepada saudaraku untuk menjaga hati saudara. Ya, saudara, cara membuat hati kita tenang dalam menghadapi masalah demi masalah dalam hidup ini. Saudara, kita minta tuntunan Tuhan. Minta saudara, ku kasih dalam Tuhan, bagaimana saudara Roh Kudus bekerja dalam hidup kita supaya hati kita bisa terjaga. Tuhan ingatkan kita, tidak ada satu manusia pun yang tidak dapat masalah dalam hidupnya. Tidak ada. Tidak ada manusia pun di kolong langit ini saudara bebas dari masalah. Baik tercatat saudara, di dalam Alkitab, seorang nabi pun, seorang rasul pun saudaraku kasih dalam Tuhan, Tuhan izinkan saudara menghadapi masalah. Pasti punya masalah. Tapi sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai umat kesayangan Tuhan, masalah bukanlah sebuah beban yang akan menyusahkan. Masalah bukan sekalian masalah beban yang sangat berat buat kita. Masalah itu bukan menjatuhkan diri kita sebagai seorang Kristen. Masalah boleh datang saudaraku kalau kita ada di dalam tuntunan Tuhan melalui firman Tuhan, bimbingan kuasa Roh Kudus adalah sebagai ya saudara anak tangga naik bukan turun. Amin. Ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan. Itu sebagai orang Kristen. Saudara, jika kita punya masalah, maka itu jaga hati kita. Jaga hati kita. Kecenderungan manusia-manusia ini saudara memiliki apa? Hati yang sombong. Ya. Terus apa? Saudaraku, hati yang cepat putus asa. Ya. Nah ini jangan terjadi. Jangan tinggi hati, jangan sombong, jangan pesimis, jangan frustasi. Jaga hatimu. Masalah boleh datang, saudaraku kasih dalam Tuhan. Tolong diingat. Tuhan katakan apa? Sebuah anak tangga naik bukan turun. Untuk meningkatkan keimanan pada Tuhan Yesus. Sebagai umat kesayangan Tuhan kita juga harus mampu. Harus mampu setiap hari kita harus memiliki hati yang tenang. Menghadapi masalah agar tidak timbul masalah-masalah yang lainnya. Ya, atau masalah kecil jadi masalah yang besar. Saudaraku, sebagai umat-umat pilihan Tuhan, jangan stres. Ya, jangan panik. Jangan marah-marah. Libatkan kuasa Roh Kudus dalam hidupmu. Perkatakan firman apa yang kau baca dan kau renungkan. Ya, saudara. Jangan menjadi umat Tuhan yang tidak ada terkendali. Begitu masalah datang, stres, panik, marah-marah, melempar barang apa saja yang di dekat dia, kepada siapa saja. Ya. Itu orang Kristen yang tidak terpuji. Tidak terpuji. Orang Kristen saudaraku kasih dalam Tuhan harus tenang. Jaga hatimu, jaga perkataanmu. Amin. Ya saudara, jangan maki-maki orang, apalagi suaminya, istrinya, ya, anaknya, terus orang tua, waduh janganlah. Anak buahnya, pimpinannya, jaga hati.
jaga perkataanmu. Kalau ada masalah, hatimu kau harus jaga, kau harus protek betul. Melalui apa? Doa. Nah, kau bisa berbahasa roh, berbahasa roh. Daripada kita maki-maki orang, mari kita memuji menyembah Tuhan. Supaya emosimu turun. Dan panikmu hilang, cemasmu hilang. Engkau tidak akan berkelahi. Ya, engkau tidak akan berkelahi. Dan juga ada orang kalau punya masalah banyak diam, termenung aja. Hati-hati. Diam baik, tapi lebih baik kita banyak di hadapan Tuhan. Ya, saudara, jangan diam. Ya, karena tersendiri, mengunci diri sendiri, akhirnya apa, saudara? Tergantungan obat-obatan. Bukan lari kepada Tuhan, tapi tergantungan obat. Ingat Tuhan. Ingat Allah yang penuh kuasa, penuh kasih. Dia tidak akan membiarkan orang-orang yang sudah menerima darah Yesus, saudara, orang itu terhilang di hadapannya. Orang itu berjalan dengan jalan kekuatannya sendiri atau dipimpin oleh iblis, roh-roh jahat. Tolong diingat ini. Ada beberapa cara membuat hati tenang dalam menghadapi masalah. Yaitu bersikap baik, yaitu bersikap bijak. Ya, tenanglah. Saudara, aku kasih dalam Tuhan, tenang. Orang akan memiliki jiwa yang hebat apabila ia tenang saat menghadapi kesulitan. Ya. Saudara, coba bandingkan dengan orang yang panik. Ia akan mudah bingung dalam menyelesaikan masalah. Masalah sikap tergesa-gesa justru membawa dampak yang lebih berat. Agar kita ini umat-umat pilihan makin bijak dalam menyikapi masalah. Tenangkan diri dan pikiran. Satu cara yang bisa kita lakukan untuk menenangkan diri, mendekatilah diri kepada Tuhan Yesus. Bawalah diri kita, berjuanglah diri kita mendekat kepada Yesus. Ya. Allah adalah roh. Maka saudara sembahlah dia dengan roh kebenaran. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Beri tepuk tangan yang dasar, haleluya. Ya. Maka healing heart hari Selasa itu perlu. Jangan kita merasa hebat. Ya, ibadah hari Minggu memang wajib. Tapi hari Selasa, saudara, di tempat sini ada healing. Ya, kita harus balut dengan kesembuhan hati kita. Undang Tuhan. Ya, saudara, supaya hati kita tenang. Amin. Ada 7 langkah yang harus dilakukan untuk hati tenang menghadapi masalah demi masalah, saudara. Jika masalah itu datang yang kita tidak undang, tiba-tiba datang atau ada persoalan memang saudara salah, tiba-tiba masalah itu datang. Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini ada 7 langkah. Pertama, introspeksi diri. Itu penting. Dan minta ampun. Koreksi dirimu sedalam-dalamnya. Dalam menghadapi masalah. Apapun, hendaknya kita selalu mengingat setiap kesalahan dan dosa kita buat. Karena manusia hidup di dunia ini ada kelemahan. Jadi kalau masalah itu datang, saudaraku kasih dalam Tuhan. Jangan menyalahkan orang. Jangan menyalahkan orang yang dekat dengan kita. Coba saudara, tenang, introspeksi. Dan minta ampun. Mungkin masalah yang muncul karena kesalahan kita. Yang kita perbuat sengaja maupun tidak sengaja. Ya. Itu bisa terjadi, saudaraku kasih dalam Tuhan. Bisa terjadi. Maka kita harus bercermin diri dulu.
Ya, jangan saudara menyalahkan orang lain dulu. Dan kita minta ampun. Karena kita adalah manusia yang belum sempurna. Amin. Daniel 9 ayat keempat. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka, yang mengasihi engkau serta berpegang pada perintahmu. Saya lompat ayat 19. Ya Tuhan, dengarlah ya Tuhan, ampunilah ya Tuhan, perhatikan dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Amin. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Jadi merendahkan diri. Agungkan Tuhan. Tinggikan Tuhan, saudara. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita, haleluya. Ya. Itu orang Kristen yang sejati. Betul. Jangan Tuhan disalahkan. Saudara, seolah-olah kita ini bersih dari segala kehidupan kita. Bahwa orang lain yang salah. Maka Tuhan katakan bercermin dirilah. Ya, koreksi dirilah. Belajar. Minta ampun. Ya, saudara, minta ampun. Yosua 7 ayat ke-6. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan. Hingga petang bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Saudara lihat, Yosua mengalami apa? Masalah yang besar. Yosua dijanjikan oleh Tuhan setiap daerah yang kau injak oleh telapak kaki menjadi milikmu. Tuhan berjanjikan daerah ini, daerah ini, daerah ini. Tuhan suruh berperang. Saudaraku kasih dalam Tuhan, tetapi kau kenapa mengalami kekalahan? Yosua bukan sekonyong-konyong, saudaraku kasih dalam Tuhan, memarahi bawahannya, memarahi prajuritnya, memarahi mungkin ya kepala-kepala barisannya. Karena mengalami kekalahan itu. Yosua tidak menyasarkan orang-orang yang saudara yang dipertanggungjawabkan untuk berperang. Kenapa mengalami kekalahan? Yosua bukan pribadi seperti itu. Di sini kita harus belajar, saudara. Setiap orang, kalau ada kekalahan, ada masalah yang belum bisa diselesaikan, mari ambil tindakan seperti ini. Yosua mengoyakkan jubahnya dan sujud. Ya, saudara, ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan. Hingga petang, cukuplah. Dia menjerit kepada Tuhan, dia menangis kepada Tuhan, dia brokenness, betul-betul hatinya hancur kepada Tuhan. Kenapa? Kenapa dia mengalami kekalahan? Padahal dia diberikan kuasa, diberikan otoritas. Saudara, dia sudah menjaga hati, saudara. Dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dia perkatakan firman apa yang dia renungkan. Dia lakukan firman setiap langkahnya. Kenapa dia mengalami kekalahan? Apakah ada kesalahan dia tidak sadari? Menurut dia sadar, dia tidak ada kesalahan. Tetapi saudara, dia mengakui apakah ada kesalahankah? Maka dia sujud di bawah anak domba Allah. Ini adalah satu gambaran, satu contoh, satu terobosan saudaraku kasih Tuhan. Dari kekalahan untuk merebut kemenangan. Mari orang Kristen harus seperti itu. Ya, saudara-saudara dan saya maupun saudara yang di rumah harus seperti itu. Kalau kau ada masalah belum selesai, ya, atau masalah itu terus bertambah berat, saudaraku, ada jalan. Apa yang Yosua lakukan? Merendahkan diri, minta ampun. Amin. Sampai tunggu jawaban Tuhan. Sampai tunggu jawaban Tuhan. Sampai Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Nah ini yang orang Kristen yang dikatakan saudara berhasil menerima janji Tuhan. Keselamatan, kesembuhan dan kelimpahan ini. Saudara. Orang Kristen kebanyakan nih menyalahkan orang lain. Menyalahkan keluarganya. Pribadinya ditutup, dikunci.
Salah. Saya belajar. Saudara, kalau ada apa-apa, saya belajar. Introspeksi. Minta ampun. Amin. Saudara, tiba-tibalah jawaban dari Tuhan. Bahwa salah satu saudaraku kasih dalam Tuhan, di dalam pasukan Yosua, dalam peperangan itu ada sesuatu yang berdosa. Ya. Dia merebut punyanya Tuhan, haknya Tuhan, dia rebut, dikuasain. Siapa namanya? Akan. Ya. Kekayaan saudara, harta yang punyanya Tuhan, saudara, harus dipersembahkan pada Tuhan, dicurinya. Dimilikinya. Di situ Tuhan marah. Orang yang dicintain orang-orang yang dipercayakan Tuhan, pengikut-pengikutnya pun harus mengikuti perintah Tuhan. Demikianlah kita. Dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pekerjaan. Kalau saudara percaya kalau Tuhan menyertaimu, Immanuel, Allah menyertaimu. Dalam dunia kerjamu, dalam keluargamu, jangan sampai ada satu orang pun, pribadimu, keluargamu, melanggar perintah Tuhan. Nah, ini tolong dijaga. Ternyata akan tidak terpuji. Akhirnya apa? Yosua menangis, minta ampun. Karena dari apa? Introspeksi, merendahkan diri dan minta ampun. Akan dipanggil, dipertanyakan, diintegrasi, ternyata dia mengaku, iya saya berdosa. Bukan hakku aku ambil, itu haknya Tuhan. Makanya bangsa Israel mengalami kekalahan yang luar biasa. Apa yang diperbuat oleh Yosua dengan tua-tua itu akan dibunuh. Dibunuh itu akan dan hartanya. Saudara yang dia curi dikembalikan kepada Tuhan. Itu milik Tuhan. Saudaraku, ini satu pembelajaran, satu cermin yang besar buat dalam kehidupan kita. Kalau saudara mengalami masalah, saudara mengalami kekalahan, saudara mengalami kerugian, saudara, ada sesuatu dalam diri kita adalah disebut akan. Apakah kita masing-masing saudara di dalam hati kita ada roh akan di situ? Kalau ada roh akan, saudara binasakan roh itu. Hancurkan roh itu, jangan ada dalam kehidupan kita. Itu kendala besar untuk merebut kemenangan yang besar. Itu kendala besar yang memusnahkan janji-janji Tuhan. Ini bukan firman dengar-dengar saja, tapi lakukan. Ya. Saudara, firman Allah katakan apa? Punya Tuhan, hak Tuhan. Kembalikan. Kalau kau apa, persembahkan. Saya hamba Allah, bukan saya mata duitan. Perpuluhan saudara untuk gereja. Persembahan buat gereja, bukan untuk pribadi saya. Saya katakan pada saudara. Banyak umat-umat Tuhan tidak menyadari ini. Apa yang kita kerja, kita karya, kita hasilkan. Itu bukan 100% milik kita. Kita kerja diberi kepandaian, kepintaran, Allah menyertai kita, Immanuel. Kesehatan kita disertai dengan dia. Dan kau bisa kerja menghasilkan itu, maka tepatilah firman Tuhan. Kembalikan 1/10 milik Tuhan. Jangan kau mencuri punya Tuhan. Akibat fatalnya apa? Engkau mengalami kekalahan, engkau mengalami kebangkrutan, engkau mengalami kemiskinan. Ini bukan ancaman, saudara. Bukan tak menakut-nakuti, tidak. Saya hamba Allah tidak boleh seperti itu. Tapi ini firman. Ini firman. Dari masa muda saya, saudaraku, saya belum tahu itu namanya perpuluhan saya dengan istri. Mengembalikan milik Tuhan 1/10, tepat 1/10 itu saya kembalikan. Saya tidak tahu itu sampai sekarang pun saya tetap perpuluhan. Dan bukan perpuluhan saja, apa yang saya punya untuk saya dukung pelayanan-pelayanan. Saya tidak pernah kekurangan.
Kalau masalah pasti ada. Tapi masalah itu tidak menjadi besar. Masalah yang baru pasti ada. Masalah itu tidak membuat saya hancur. Justru menjadi anak tangga naik keimanan kepada Tuhan. Saya ingatkan pada saudara. Muliakan Tuhan dengan kesetiaanmu, ketaatanmu. Basmi, musnahkan roh-roh akan dalam diri kita. Ya. Tuhan itu penuh kasih. Kalau ada umat Tuhan yang tidak setia, ada umat Tuhan yang tidak jujur, saudara, Tuhan memberikan terus waktu untuk bertobat. Tapi pada waktu sudah Tuhan berikan, belum tidak ada perubahan. Umat Tuhan mengalami kerugian yang sangat besar. Kehilangan segala-galanya. Karena ketidakjujuran. Jangan. Saudara, mari persembahkan buat Tuhan. Bukan hanya materi. Engkau juga harus persembahkan waktumu, kau persembahkan dayamu, kekuatanmu untuk Tuhan. Waktu kau berikan buat Tuhan, daya kau berikan buat Tuhan bukan untuk dijual belikan. Engkau harus dapatkan PK, tidak. Ketulusan hati kita, karena waktu Tuhan berikan 24 jam. Berapa menitkah, berapa jamkah kita berikan untuk Tuhan, untuk datang kepada Tuhan. Kekuatan daya kita, saudara, kita ada gak bermazmur bagi Tuhan? Memuji menyembah bagi Tuhan? Kita jadi manusia jangan egois. 24 jam kita rebut semuanya buat kita. Kita doa hanya doa-doa saja. Tidak ada doa yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan. Saudaraku, mari sambutlah di tahun 2022 dengan paradigma yang baru. Ya, rubah hidup kita ini. Saudara, ada kesalahan belum dihukum Tuhan. Mari bertobat sungguh-sungguh sebelum mengalami kekalahan yang besar. Perbanyaklah hidupmu memohon ampun hari-hari ini. Perbanyaklah koreksi diri. Maka hatimu akan menjadi tenang. Sehingga masalahmu lebih mudah dipecahkan. Karena ada Yesus Kristus. Amin. Ya. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Tuhan mencintai kita, Tuhan menyayangi kita. Firman-firman itu bukan untuk menakut-nakutin saudara. Ini untuk mengembali kepada jalan Tuhan. Yang kedua, berserah diri sepenuhnya dengan Tuhan Yesus. Berserah diri. Jangan setengah-setengah, penuh. Harapkan pertolongan Tuhan. Berserah diri. Ya. Tidak ada daya dan upaya selain hanya berserah pada Tuhan. Karena Tuhan yang mampu menyelesaikan perkara kita. Maka dari itu kita semua harus berserah diri pada Allah dalam menghadapi setiap masalah. Di dalam Efesus 1 ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Segala sesuatu, saudaraku kasih dalam Tuhan, tersungkur. Ngomong saja sama Tuhan. Tuhan itu tahu kita itu manusia yang lemah. Tuhan tahu tempat kita di dunia ini penuh dengan masalah. Kau punya masalah jangan cerita kemana-mana, gak ada solusinya. Bicara pada Tuhan. Amin. Yang ketiga, masuk dalam ibadah kesembuhan hati, healing heart. Tidak ada hal yang lebih baik lagi dilakukan untuk menenangkan hati kecuali dengan beribadah. Ibadah kesembuhan hati bukan hanya absen. Bukan sekedar-sekedar. Ibadah kesembuhan hati yang sungguh-sungguh. Buat hatimu haus dan lapar untuk diobati oleh Tuhan. Ya, itu kuncinya satu dalam ibadah kesembuhan hati. Supaya Tuhan jamah, milikilah hancur hati.
hancur hati. Kalau terdapat hancur hati, Tuhan berjanji akan menolong umatnya yang sedang menghadapi masalah. Ya. Dan umat Tuhan bersabarlah, tunggu pertolongan Tuhan waktu yang tepat, bukan cepat. Waktu yang tepat. Nah. Ulangan 10 ayat 20. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. 1 Timotius 6 ayat ke-6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Amin. Amin. Ibadah seperti ini, kalau merasa saudara cukup di dalam roh saudara, keuntungan yang besar. Amin. Yang keempat, berdoa. Banyak berdoa, cara lain yang paling tepat untuk menenangkan hati saat ada masalah. Doa adalah senjata paling ampuh dalam menghadapi setiap masalah. Baik itu para nabi, para imam, para rasul pun selalu meminta pertolongan melalui apa? Doanya. Amin. Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampuni kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaannya sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, di bumi seperti di surga. Artinya doamu yang sungguh-sungguh. Kemuliaan Allah turun pada waktu kamu doa. Kau rasakan hadirat Allah. Di situ imanmu semakin kuat. Amin. Engkau adalah orang yang percaya kepada Dia. Saudaraku kasih Tuhan. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Dalam ibadah doamu, kemuliaan Allah turun. Apa yang kau minta, engkau akan menerimanya. Imanmu. Percaya itu. Jangan ragu-ragu. Kalau saudara berdoa setengah-setengah, sayang. Saudara harus percaya pada Tuhan. Dia Allah, saudara. Kisah 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian pada Allah, dan orang-orang hukuman lainnya mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Lihat. Hasil doa saudara, apapun saudaraku kasih yang membelenggu saudara terbuka. Apapun apapun saudara, apapun yang membuat manusia tidak mungkin terjadi. Sampai kepala penjara seisi keluarganya bertobat. Itu karena doa. Percaya dengan doamu? Amin. Tergantung hati. Ya. Oh, doa saya sarjana. Gak pengaruh. Ya. Saya punya harta kelimpahan, gak pengaruh. Hatimu harus murni. Itu yang pengaruh. Hatimu yang percaya kepada Yesus, itu yang pengaruh. Amin. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Yang kelima, berpuasa. Imamat 16:31. Hari itu harus menjadi sabat. Hari itu berhentian penuh bagimu dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Saat suatu ketetapan untuk selama-lamanya.
Esra 8:21. Kemudian di sana di tepi sungai Ahava, aku memaklumkan puasa supaya kamu merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Matius 17:21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Puasa mengandung arti yang sangat besar. Puasa berpengaruh yang sangat besar. Saudaraku, bukan orang Kristen saja yang berpuasa. Saudara-saudara kita pun yang lain juga berpuasa. Saudara puasa ini saudara mengandung kuasa yang besar. Ada roh-roh jahat di bumi ini, hanya saudara dengan puasa dapat dikalahkan. Bukan hanya doa saja, tapi dengan puasa. Ada jenis perkara harus dengan doa dan puasa. Amin. Maka umat Tuhan jangan sampai tidak berpuasa. Berpuasa. Ada perkara yang belum bisa diselesaikan saudara hanya dengan puasa. Amin. Yang keenam, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan selalu menenangkan hati jika dibaca dengan tekun. Ya, dengan baik, dengan cepat-cepat. Yang penting saya baca satu pasal, udah, tapi nggak ngerti, nggak menjadi rema. Saudaraku jangan. Ya, firman itu adalah Allah. Allah itu adalah terang. Kalau engkau masuk dalam firman Allah, saudaraku akan dapat terang. Di dalam jalan kegelapanmu, di situ ada kemuliaan Tuhan. Engkau tidak akan terbentur, engkau tidak akan jatuh. Engkau akan berdiri tegak bersama Yesus Kristus. Amin. Maka kita sebagai orang Kristen harus konsisten, saudara, menjalankan firman Tuhan. Penuh kejujuran, keimanan. Ya. Firman Tuhan harus ada penerimaan yang sempurna, keyakinan yang kokoh, percaya segala masalah apapun akan pasti selesai. Ada jalan keluar, yaitu disebut kemenangan. Amin. Mazmur 119 ayat 105. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat keempat. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Orang kalau dipenuhi dengan firman Tuhan, perkataannya beda. Perkataannya beda. Saudara, coba saudara saya katakan ya, amati, perhatikan orang yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Selalu perkataannya apa? Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Apa kabar Matius? Puji Tuhan Pak, haleluya. Lalu apa kabar Mr. X? Waduh gile gue, mati gue. Ya. Segala apapun dilandaskan dengan apa? Gile. Diberkati gile gue hari ini, diberkati. Kalau nggak diberkati mati gue. Kalau ditanya, Jum baca firman? Oh baca, berarti tidak sungguh-sungguh. Firman itu tidak hidup, tidak terang di dalam hatimu. Ya. Ada perbedaan yang cukup saudara besar. Yang cukup tercengang kalau orang Kristen, kalau selalu perkataannya babi, ya, anjing di kandang anjing, ya, monyet di kebun binatang. Nah, saudara, masa istri yang dikatakan babi, nah lu kawin sama babi? Masa suami dikatakan kunyuk, emang lu kawin sama kunyuk? Kalau orang dalam firman, beda. Biarpun masalah dia dalam nama Yesus.
Istrinya nggak dimaki-maki, suami nggak dimaki-maki. Saudara. Amin. Saudara yang sudah menikah, kalau yang pacaran udah biasalah. Yang sudah menikah bertahun-tahun masih ada nggak? Good morning, Dedi. Selamat pagi, Pak. Shalom, Pak. Ada nggak? Kalau ada, orang yang dipenuhi dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Ya, istrinya sudah umur 60 nih kayak istri saya nih. Ya, lihat, saya 62. Masih ada nggak? Oh, istriku tetap cantik. Masih ada nggak? Itu dipenuhi dengan firman Tuhan. Masih ada nggak? Cium kasih sayang di dahinya pada istrinya atau di pipinya, itu orang dipenuhi firman Tuhan. Saudara. Tapi orang yang nggak dipenuhi firman Tuhan, istrinya tuh udah tambah usia, saudara, dia bilang cantik, itu tetangganya. Atau sekretarisnya. Atau orang yang dilihat. Saudara, orang yang temui firman selalu ya saudara mengagumkan Tuhan dan mengagumkan keluarganya. Amin. Orang yang dipenuhi oleh firman Tuhan, tolong dicatat ibu-ibu, suaminya nggak pelit. Selalu menenteng istrinya, mau beli apa. Tapi orang kalau nggak dipenuhi firman Tuhan, kikir, pelit. Boro-boro istrinya ditawari minta. Minta aja, nggak ada duit. Nah, beda. Ya. Masihkah saudara mempunyai orang tua? Kalau saudara masih mempunyai orang tua, saudara menjalankan firman Tuhan, memberikan kasih sayang kepada orang tuamu. Masih adakah saudara menitipkan setiap bulan berapa rupiah kah kepada orang tuamu? Meski orang tuamu masih ada, masih kaya, masih mungkin, tapi engkau sebagai anak, ketulusan hatimu pasti orang tuamu menerima. Sampai hari ini pun saya selalu memberi. Saudaraku kasih dalam Tuhan, firman Allah penuh kasih. Amin. Kita boleh ada sebagai orang Kristen oleh firman Allah. Karena terang itu tiba. Berapa ribu tahun lalu sampai sekarang. Siapa namanya? Yesus Kristus. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Jadi hari ini saudara yang beribadah dengan saya, baik secara online maupun ibadah, tidak ada lagi dalam rumah tanggamu bertengkar mengeluarkan kata-kata kebun binatang. Tidak ada lagi kata-kata yang menyakiti isi hati suamimu atau istrimu, anakmu, orang tuamu. Justru hari ini kita mengalami satu perubahan untuk menutup tahun 2021, masuk tahun 2022, penuh kemuliaan Tuhan. Penuh kata-kata haleluya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Tidak ada lagi kata gile gue, gile lo, gak ada lagi. Mati gue, mati lo, gak ada lagi. Saudara jangan mati roh, jangan gile roh. Kita harus bangkit. Karena Yesus telah ada di dunia ini melalui Roh Kudus sampai saat ini. Haleluya. Amin. Ya, saudara. Oh, haleluya. Dan terakhir bersyukur. Kok nggak ada yang amin bersyukur? Nah, ingatlah bahwa tidak ada manusia yang naik tingkat keimanannya tanpa mendapatkan ujian. Maka dari itu percayalah bahwa setiap orang memiliki ujian yang berbeda-beda. Syukurilah kondisi saat ini karena ada banyak orang di luar sana memiliki masalah jauh lebih sulit ya dan berat. Mungkin saudara memiliki masalah namun saudara masih bisa makan, bisa minum, masih ada tempat tinggal. Amin. Tentu ada orang yang tidak lagi bisa menikmati kenikmatan dalam hidup mereka. Mereka perlu oksigen, yang makan harus pakai ya selang, macam-macam saudara. Saudara bersyukurlah, masalah itu badai pasti berlalu. Amin. 1 Tawarin 16 ayat 34.
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 28:7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-rialah hatiku. Dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ayat 8, Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Amin. Amin. Kita masuk dalam gereja aja ada masalah. Masalahnya apa? Eskalator mati, dimati bertahun-tahun udah. Bayangin saudara, istri saya udah 60, naik eskalator 2 kali. Masalah itu. 3 tahun yang lalu kita kontrak di tempat ini, saya pikir gak ada masalah, ada lift, ada eskalator, wow, ya ramenya nih, waduh luar biasa ya, kita ngeluarkan uang begitu banyak, wow, tiba-tiba pandemi terjadi, wow, masalah besar. Haleluya, maka kita naik eskalator jangan gile, naik eskalator, haleluya. Kita minta mujizat Tuhan. Apakah gedung ini, mall ini akan berubah menjadi baik atau Tuhan pakai kita di tempat yang lain. Maka kita mengalami ujian dari masalah ini. Hai umat-umat Tuhan yang setia yang datang dalam ibadah ini. Saudara, mengucap syukur dengan masalah yang ada. Kita diuji dengkul kita. Nafas kita. Amin, setialah terus. Ya, justru saudara, wah maunya yang enak cepat gak ada masalah. Ada, bisa saja saudara pilih. Sama dengan di online di YouTube. Saya mau yang ini, ceklek. Ya, ibadah udah kayak di TV, mau channel berapa. Ya. Wah ini pendeta ini, wah gak enak, pindah. Kalau Tuhan bilang, wah ini gak enak, pindah juga gimana. Ya. Ini mukanya cemberut, pindah. Wah ini gak enak, pindah. Gimana, berkati dipindah-pindahin. Kan gak enak. Setialah sama Tuhan. Di mana tempat engkau beribadah, setia dan taatlah. Amin. Meskipun kau tidak bisa datang ke online, engkau ada masalah dengan dengkul online saja. Haleluya. Amin. Haleluya. Oh haleluya. Amin. Setia, taat saja. Ya, karena gereja ini kepala gereja adalah Tuhan. Kita mengucap syukur saja. Apa yang terjadi, terjadilah. Tapi saya percaya Tuhan tidak akan tinggal diam. Kita tunggu waktu Tuhan. Yang penting kita harus unity. Kita harus doa dan berpuasa. Menyelesaikan masalah. Tuhan berkati. Beri tepuk tangan tuh pada Tuhan Yesus. Haleluya. Beri tepuk tangan yang dasar tuh. Haleluya. Ya. Wah ini benar. Jangan gile. Jangan ya. Haleluya. 2, 3. Haleluya, bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari kita nyanyikan, ku rindu kau Tuhan, ku rindu. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Mari hamba Tuhan boleh maju ke depan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Mari kita berbahasa roh. Oh Bapa di surga, kami muliakan, kami tinggikan Tuhan. Hari ini kami menerima darah dan tubuh Tuhan. Urapi kami, kuduskan kami. Mari saudara yang di rumah, yang di dalam gereja, mari kita minta ampun, minta kita berubah. Maka biar roh kuasa Roh Kudus yang berubah hidup kita, biar hati kita yang gelap diterangi.
Papa, kami rindu Tuhan lawatan-Mu. Ubah kami Tuhan, ubah kami Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, bawa anak-anak-Mu yang dari gelap ke terang-Mu Tuhan. Yesus, rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, saat ini, Yesus. Sekali lagi katakan saat ini. Saat ini, Yesus. Kami siap untuk menerima darah dan tubuh-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami sangat bersyukur, kami sangat bahagia Tuhan, Kau masih memberi waktu kesehatan yang baik. Kami boleh beribadah disertai dengan perjamuan kudus Tuhan. Kami bawa sungguh-sungguh dalam ibadah ini di hati kami yang dalam. Kami memuliakan Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Ampunin dosa kami, kesalahan kami, ubahlah hidup kami. Biarlah darah dan tubuh-Mu Tuhan menyucikan, menguduskan kami, menyehatkan kami lebih-lebih. Kuduskan hamba-Mu, kuduskan para pelayan sampai ke jemaat-Mu Tuhan. Kami siap untuk mengambil perjamuan kudus ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, katakan amin. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Bagi saudara yang di rumah, boleh saudara ya siapkan sirup dan roti untuk kita sama-sama mengambil bagian perjamuan kudus. Tuhan berkati. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Siapkan hati kita. Siapkan hati kita. Kita fokus dalam perjamuan ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini perjanjian baru dimateraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah pengucapan syukur yang atas kita ucapan syukur adalah persetujuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur kepada Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami diberi kesempatan untuk berjamuan kudus. Terima kasih ya darah dan tubuhmu Kau korbankan untuk kami Tuhan. Dosa-dosa kami Kau ampuni Tuhan. Kami mendapatkan kehidupan yang baru dari-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Mari saudaraku yang di rumah, yang dalam gereja, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Engkau menerima kuasa. Buka hatimu, jaga hatimu. Biar kuasa Tuhan tercurah. Engkau menerimanya. Engkau menjadi saksi Tuhan di rumah tanggamu, di keluarga besarmu, di teman-temanmu, sampai Tuhan bawa kemana kau pergi. Terima kuasa. Terima janji Tuhan. Segala masalahmu akan diselesaikan. Minta kuasa, pengurapan, turun, supaya kau menang dari segala pencobaan, menang dari segala masalah, supaya kau menjadi saksi Tuhan. Terima. Api kemenangan turun atas kami, turun atas jemaat-jemaatmu yang di rumah di mana saja berada. Api Tuhan turun, membakar roh jiwa dan tubuh kami. Kami diperbarui, kami masuk tahun 2022 dengan kemenangan. Yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang bimbang ditemukan, yang kekurangan dibabar kebaikan, diberkati. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Kami berserahkan kepadamu dalam hidup kami dan keluarga kami Tuhan. Ubahlah kami semua ya Bapa, ubahlah keluarga kami tidak mempermalukan Engkau. Bisa kami sanjung Engkau dalam sikap hidup kami ya Bapa. Ampunin umat-umatmu, ampunin Tuhan. Untuk menguburkan tabiat-tabiat yang tidak baik Tuhan.
untuk menjaga hati, menjaga perkataan, tidak menyakitin hatimu Tuhan. Setiap apa yang kami ucapkan untuk menguatkan keluarga kami, menguatkan orang banyak. Setiap perbuatan kami itu menyenangkan hatimu Bapa. Kami juga tidak mau mencuri Tuhan apa yang hakmu. Justru kami mau setia, kami menantikan dengan kesetiaan kami ketaatan. Kami akan diangkat menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan bawa kami naik bukan turun Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau berjuang Tuhan. Kami mau berjuang supaya kami menjadi kewargaan surga di bumi ini, kami akan masuk ke surga. Kami mau berjuang hidup benar. Hidup benar, bukan mencari kebenaran. Bukan mencari pembenaran, tapi mencari kebenaran firman-Mu. Pembenaran Tuhan tidak akan kami cari, tapi kebenaran kami akan cari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala hormat, segala puji syukur Tuhan. Biar firman-Mu boleh ada dalam kami. Kami banyak introspeksi, kami banyak minta ampun kepadamu. Kami banyak rendah hati Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus, haleluya. Katakan amin. Bertepuk tangan. Tuhan berkati, silakan duduk saudara. Nama Tuhan, saya percaya kita diberkati Tuhan, amin. Kita akan memberikan persembahan yang kedua, mari persiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Kami ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara online. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan dengan mentransfer di nomor rekening yang tersedia, yang tertera di layar handphone Bapak Ibu Saudara. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang setia memberikan persembahan perpuluhan ke rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Namanya disebut Immanuel, 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 namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita. Namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel. Haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih, kami ucap syukur buat hari ini kami kembali boleh beribadah kepada Tuhan.
Biar saat kami kembali datang, kami bawa setiap doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari jemaat-jemaat Tuhan juga yang di rumah, satukan hati kita. Kita berdoa, kita bersyafaat. Minta kepada Tuhan untuk pemulihan atas Indonesia. Mari lepaskan berkat buat Indonesia. Katakan shalom Indonesia. Diberkatilah Indonesia, diberkati tanahnya, udaranya, sumber dayanya, penduduknya, pemerintahnya. Diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan pemerintahan yang takut akan Tuhan. Berikan hikmat marifat buat pemimpin bangsa kami Tuhan. Biar keputusan, kebijakan yang diambil ada pernyataan Tuhan, ada perkenanan Tuhan. Sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera, bangsa yang berkelimpahan diberkati Tuhan. Kami percaya api Tuhan ada di Indonesia. Kami percaya api Tuhan ada di Indonesia. Dari Indonesia akan terjadi lawatan Tuhan. Dari Indonesia akan ke bangsa-bangsa akan terjadi pencurah Roh Kudus. Pentakosta yang ketiga sudah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk virus COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus, semua karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya virus COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat mereka yang sakit, mereka masih harus dirawat, maka oleh kuasa bilur-bilur Tuhan, setiap yang sakit akan disembuhkan, disembuhkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar, kuasa Tuhan lebih dahsyat. Kami percaya akan ada pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bawa juga pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Pastor Niko, kami berdoa untuk keempat wakilnya Tuhan. Biar Engkau terus mengurapi hamba-Mu. Gembala sidang kami Tuhan, Engkau pakai dengan luar biasa. Engkau terus berikan kesehatan, kekuatan, keluarga besar dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Terus ternyatakan visi-Mu mulai kepala sidang sehingga sampai kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat Gembala Rayon kami yang kami kasihi, Pastor Heron dan Ibu Els yang bersama-sama dengan kami pada saat ini. Yuk jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita, yuk berkati Gembala Rayon. Berdoa ya Tuhan, biar terus Kau pakai hamba-Mu. Engkau terus Tuhan melindungi, menyertai. Engkau terus Tuhan ada urapan yang baru. Terus menyertai Gembala Rayon kami yang kami kasihi. Terus menuntun kami umat-umat-Mu untuk sampai kepada garis finish. Untuk terus kuat di dalam iman sampai Tuhan datang. Sehingga kami bersama-sama diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Terus Kau sertai Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan kuasa darah Tuhan. Buat Karayon dan Ibu, dimanapun mereka berada, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan mengurapi, Tuhan menguatkan, Tuhan meneguhkan, Tuhan memberikan urapan yang baru setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Semua jemaat-jemaat Tuhan juga diberkati dengan berkat yang sama. Ibadah secara online maupun yang hadir di gereja ini, berkat Tuhan limpah, limpah, limpah kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tanganmu, kita akan terima berkat dari Tuhan. Untuk satukan hati kita, saudaraku kasih dalam Tuhan. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, baik yang di rumah, di dalam gereja. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan permai. Bagi percaya pulang dengan kemuliaan Tuhan, katakan Amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu, shalom.